Football Universe. Bek ini tak memiliki tinggi badan yang ideal. Dia juga tidak kekar. Wajahnya juga tak cukup menakutkan. Tetapi striker terbaik di dunia zamannya mengakui bahwa dirinya sangat sulit dilewati. Lalu apa yang membuat Franco Baresi spesial sehingga dia dinobatkan sebagai salah satu bek terbaik dunia sepanjang masa? Berikut kisahnya. Please like, komen, share, dan subscribe channel ini jika cerita-cerita sepak bola kami bermanfaat. Dalam sebuah wawancara, Paolo Maldini pernah diminta menggambarkan sosok Franco Baresi yang dia kenal. Paolo Maldini lalu menjawab, dia adalah pemain yang sangat spesial, seorang bek yang memiliki kepintaran di atas rata-rata. Anak-anak kecil yang mengenal Baresi pasti bercita-cita ingin menjadi seorang bek, bukan seorang striker. Dan Baresi adalah representatif dari aura dan keagungan yang membanggakan AC Milan. Dia tak tertandingi. Itulah mengapa AC Milan memensiunkan nomor kesayangannya, yaitu nomor 6. Melihatnya bermain adalah seperti menyaksikan seni bertahan yang mengagumkan. Francino Baresi, atau yang sering disebut Franco Baresi, lahir pada 8 Mei 1960 di kota Traviagliato, Italia Utara. Dia memiliki seorang kakak laki-laki yang berusia 2 tahun lebih tua darinya. Sejak kecil, Giuseppe dan Franco memiliki hobi yang sama, yaitu bermain sepak bola. Tetapi mereka berdua baru benar-benar dapat menonton sepak bola lewat televisi saat Franco berusia 10 tahun. Kedua saudara ini saling menyayangi dan menjaga satu sama yang lain, terlebih setelah ibu mereka wafat di saat Franco berusia 11 tahun. Ayahnya kemudian membesarkan kedua anak remajanya ini, dan sangat senang ketika Giuseppe berhasil lolos seleksi Inter Milan Junior pada saat usianya 14 tahun. Giuseppe pun tak menyia-nyiakan kesempatan ini dan berlatih serius di sana, sampai dia berhasil menembus Inter Milan Primavera di usianya yang ke-17 tahun. Franco yang kagum akan keberhasilan kakaknya kemudian mengikuti jejak Giuseppe untuk seleksi di Inter Milan. Akan tetapi, Franco gagal lolos seleksi karena dianggap tak memiliki tinggi badan yang cukup. Dia pun diminta untuk mengikuti seleksi di tahun berikutnya. Franco kemudian kembali dengan sedih, tetapi salah satu kerabat ayahnya yang bernama Guido Settembrino, yang juga seorang pelatih sepak bola, menyarankan Franco untuk mengikuti seleksi di klub lain. Dia pun mencoba seleksi di Atalanta, tapi lagi-lagi gagal. Tak putus asa sampai di sana, Franco kemudian mencoba di klub yang diidolakannya, yaitu AC Milan. Ternyata Franco keterima di klub merah hitam ini, dan bocah 14 tahun ini kemudian mulai berlatih di kompleks Milanello sejak saat itu. Keseharian Franco diisi dengan berlatih dan belajar pelajaran akademik. Franco dikenal sebagai sosok yang sangat tekun dan semua tenaganya dia curahkan sewaktu kakinya menginjak rumput lapangan latihan. Apapun yang disampaikan pelatihnya selalu dijalankan Franco dengan sangat baik. Tak heran ketika usianya beranjak 15 tahun, kemampuan sepak bolanya telah berkembang sangat pesat. Di usia 16 tahun, Franco dan kakaknya Giuseppe menjadi anak yatim piatu setelah ayahnya meninggal dunia. Kenyataan ini membuat Franco mencurahkan semua fokusnya untuk menjadi pemain sepak bola profesional. Dia belum bisa membanggakan kedua orang tuanya, tetapi dia sangat yakin yang akan dia capai di masa depan akan sangat membanggakan mereka di surga. Saat Giuseppe akhirnya berhasil menembus tim utama Inter Milan, perkembangan Franco di AC Milan Primavera juga mendapatkan perhatian dari pelatih utama Milan, yaitu Nils Lidholm. Menurutnya, Franco memiliki gaya bermain yang sudah sangat dewasa untuk anak seumurannya. Dia layak bermain untuk tim senior Milan.
Franco kemudian dipromosikan ke tim utama AC Milan pada tahun 1977 saat usianya menginjak 17 tahun. Dan dia pun diberikan kesempatan tampil satu kali di musim 1977-1978 saat Milan melawan Verona. Kesempatan ini tentunya tak disia-siakan Franco. Dia tampil sangat baik dan menunjukkan permainan berkelas. Setelah pertandingan ini, Nils Lido memanggilnya dan menasehatinya untuk berlatih lebih serius, karena di musim berikutnya dia bakal menjadi starter libero di Milan dengan nomor punggung 6. Franco langsung terkaget-kaget mendengar hal ini, dan dia tak menyangka akan mendapatkan posisi tersebut secepat ini. Tetapi tanpa dia sadari, disinilah sejarah mengagumkan itu dimulai. Musim 1978-1979, Franco berdiri kokoh di barisan pertahanan Milan. Ada yang aneh memang, karena dia terlihat yang paling kecil di antara pemain-pemain Milan waktu itu. Tukang pijat Milan bahkan memanggilnya Piscinin, yang berarti si kecil. Baresi menyadari hal ini. Dia pun tak bisa bermain menggunakan otot dan fisik. Tetapi yang bisa diandalkan Baresi adalah otaknya. Pemahaman taktik dan strategi menjadi elemen kunci yang terus diasah Baresi, sehingga dia tahu kapan harus memotong aliran bola, kapan harus menjaga pergerakan lawan, kapan harus menutup celah tembak, dan kapan harus menekan lawan agar mereka kehilangan bola. Kejeniusan ini yang membuat Baresi spesial, sehingga sejak kehadirannya di lini belakang Milan, permainan mereka semakin solid. Meskipun demikian, media Italia belum terlalu mengenal Franco Baresi. Mereka hanya menamainya Baresi kedua, karena kakaknya Giuseppe lebih terkenal waktu itu. Giuseppe bahkan telah menembus tim nasional Italia U21, karena permainannya di Inter Milan juga terbilang sangat baik. Tetapi perlahan Franco memperkenalkan diri ke seluruh Italia dengan caranya sendiri. AC Milan 1978-1979 dibawanya meraih Scudetto ke-10 mereka. Dengan kreativitasnya di lini pertahanan Milan waktu itu hanya kemasukan 19 gol. Pemuda 18 tahun ini benar-benar memukau. Namanya bahkan menghiasi media-media Italia waktu itu. Di samping bintang-bintang utama Milan seperti Gianni Rivera, Walter Novellino, dan Fabio Capello. Di saat Franco sedang on fire bersama Milan, di bulan Maret 1980 ternyata terbongkar kasus pengaturan skor oleh Presiden Milan waktu itu yang bernama Felicia Colombo. Pihak Lega Calcio kemudian menghukum Milan untuk turun ke kasta kedua, yaitu Serie B. Beberapa pemain bintang Milan kemudian meninggalkan klub, tetapi Franco memutuskan untuk tetap bermain bersama Milan di Serie B. Sebenarnya waktu itu dia mendapatkan banyak tawaran dari klub Serie A lainnya. Dia pun baru dipanggil ke tim nasional Italia bersama kakaknya, Giuseppe, untuk Piala Eropa 1980. Tetapi Franco menolak pergi dan setia pada AC Milan, karena dia tak mau mengecewakan klub yang mengorbitkannya ini. Franco kemudian menunjukkan permainan yang baik di Serie B. Milan dibawanya menjuarai Serie B musim 1980-1981 dan kembali naik ke Serie A. Tetapi Milan tak memiliki skuad yang cukup lengkap untuk bersaing di Serie A pada musim berikutnya. Sehingga sekali lagi Milan terdegradasi ke Serie B pada akhir musim 1981-1982. Imbas dari kegagalan Milan ini, Franco mendapatkan banyak penawaran dari klub-klub Serie A lainnya dengan nilai yang sangat fantastis. Apalagi Franco juga baru membawa Italia untuk memenangkan Piala Dunia ketiga mereka. Tetapi lagi-lagi Franco menunjukkan kesetiaannya kepada Milan dengan tak mempedulikan penawaran-penawaran tersebut. Yang ada di pikirannya hanyalah bagaimana cara Milan agar segera tampil baik lagi di Serie B dan kembali ke Serie A secepatnya. Manajemen AC Milan kemudian mendatangkan seorang pelatih baru yang bernama Ilario Castagna. Pelatih ini adalah sosok yang sukses mengantarkan Perugia unbeaten di musim 1978-1979. Akan tetapi, Milan yang ditanganinya kehilangan banyak sekali pemain senior berpengalaman pasca terdegradasi ke Serie B. Ilario kemudian melihat bahwa sosok Franco Baresi sangat berapi-api di timnya,
sehingga anak muda berusia 22 tahun ini kemudian diangkat menjadi kapten AC Milan. Franco kaget akan hal ini, sekaligus termotivasi untuk tampil gemilang. Kepercayaan ini dijalankannya dengan sempurna, dengan mengantarkan Milan meraih gelar juara Serie B untuk kedua kalinya. Dengan 6 gol yang dicetaknya, Franco sukses membuat Milan kembali ke Serie A. Dia pun berjanji akan terus mempertahankan Milan di Serie A dan tak akan terdegradasi lagi ke Serie B. Di musim 1983-1984, Baresi kemudian tampil di semua pertandingan Milan dan mereka mampu finish di posisi 6. Pencapaian tersebut menegaskan kepemimpinan Baresi di lapangan yang konsisten dan Milan pun perlahan mulai dapat bersaing di Serie A. Di saat kondisi Milan sudah mulai stabil walau tanpa trofi di Serie A, pada tahun 1986 kembali terjadi masalah besar di mana Presiden Milan waktu itu, Giuseppe Farina, menggelapkan uang klub. Beruntung masalah ini menjadi titik awal kebangkitan Milan setelah Silvio Berlusconi membeli klub ini. Beberapa pembenahan kemudian dilakukan Berlusconi, termasuk memilih pelatih antah berantah yang bernama Arrigo Sacchi untuk meracik Milan. Pelatih ini ternyata memiliki pola pikir yang sejalan dengan Franco Baresi. Mereka sama-sama suka bermain menyerang dan back adalah titik awal dari penyerangan tersebut. Baresi menyukai hal ini karena pemain favoritnya adalah Ruud Krol, sosok pemain bertahan Belanda yang sangat kuat dalam menahan bola. Ruud Krol juga bermain dengan filosofi total football, di mana umpan-umpan akurat menjadi kelebihannya. Sacchi ingin Franco Baresi menjalankan perannya seperti ini, karena Sacchi sendiri adalah pengagum total football. Disinilah Baresi menemukan peran yang diimpikannya dan dia pun menjadi pondasi awal kebangkitan Milan. Bersama Arrigo Sacchi, Franco Baresi memimpin Milan ke era Dream Team, di mana waktu itu AC Milan mencapai puncak kejayaannya baik di Serie A maupun di Liga Eropa. 2 gelar Scudetto, 2 gelar Liga Champions, Intercontinental Cup, European Super Cup, serta Supercoppa Italia menegaskan dominasi waktu itu. Banyak pemain datang dan pergi di skuad Milan, tetapi Baresi selalu tak tergantikan di pertahanan Milan. Baresi adalah sedikit dari pesepak bola yang memiliki daya nalar tinggi dan lebih mengoptimalkan otaknya, tak sekedar fisik semata. Tak mengherankan jika dia selalu memiliki pengetahuan melebihi usianya. Mantan rekan Baresi di AC Milan, Ruud Gullit, pernah mengatakan bahwa Baresi seperti cenayang. Seringkali dia tahu apa yang akan dilakukan striker lawan atau bagaimana arah bola dilepaskan seorang gelandang, ucap pemain asal Belanda itu. Baresi sendiri tak pernah tahu mengapa dia memiliki kelebihan itu. Baginya, kemampuan membaca arah permainan bukanlah sesuatu yang dapat dipelajari. Semuanya terjadi secara natural. Baresi memang memiliki kemampuan yang sangat cepat untuk menghalau pergerakan lawan. Sliding tackle miliknya datang secepat kilat. Dia sangat lugas dalam membuang dan menghalau bola. Kecemerlangan Baresi bahkan mampu membuatnya dinominasikan masuk ke penghargaan Ballon d'Or 1989. Waktu itu dia hanya kalah dari rekan satu timnya, Marco van Basten. Tetapi peringkat 2 sudah menegaskan bahwa Baresi adalah salah satu bek terbaik waktu itu. Di Piala Dunia 1990, Franco Baresi semakin membuktikan ketangguhannya dengan mengawal pertahanan Italia tetap tidak kebobolan di 5 pertandingan sampai babak semifinal. Adalah pemain Argentina, Claudio Caniggia, yang akhirnya berhasil membobol gawang Italia. Dan itu adalah gol satu-satunya yang mampu dicetak di waktu normal. Italia tersingkir dari turnamen ini setelah kalah adu penalti dari Argentina. Meskipun demikian, mereka masih dapat meraih tempat ketiga. Sewaktu Arrigo Sacchi meninggalkan AC Milan di akhir musim 1990-1991 karena harus melatih timnas Italia, penggantinya Fabio Capello tetap mempercayakan Baresi untuk memimpin skuad Milan di lapangan. Bagi Capello, Baresi adalah nyawa permainan AC Milan. Gaya bermain bertahan yang diusung Capello juga dapat dieksekusi dengan sangat baik oleh Baresi.
3 orang bek handal diracik untuk membantu Baresi di pertahanan Milan, yaitu Mauro Tassotti, Alessandro Costacurta, dan Paolo Maldini. Kuartet ini adalah yang terbaik yang pernah dimiliki Milan sampai saat ini, karena berkat kekompakan mereka, Milan mampu memenangkan Scudetto musim 1991-1992 tanpa tersentuh kekalahan. Milan berjaya dengan 22 kemenangan dan 12 hasil seri, tanpa kekalahan dan hanya kemasukan 21 gol. Tak sampai di situ, Baresi dan skuad Milan bahkan meneruskan tren positif mereka sampai tahun 1993 tak tersentuh kekalahan dalam 58 pertandingan. Ini adalah pencapaian terbaik dari seluruh tim Serie A. Untuk itu, Milan era Baresi ini disebut Gli Invisibili. Bersama Fabio Capello, Baresi kemudian mempersembahkan 4 gelar Scudetto bagi Milan. Serta trofi yang paling berkesan bagi Baresi adalah trofi juara Liga Champions 1993-1994. Hal ini dikarenakan waktu itu AC Milan menghadapi lawan yang sangat kuat di babak final, yaitu Barcelona Dream Team, asuhan pelatih istimewa Johan Cruyff. Di babak final, Franco Baresi dan Costacurta tak dapat bermain karena mereka berdua terkena akumulasi kartu. Posisi Baresi dan Costacurta kemudian digantikan oleh Galli dan Maldini. Tetapi dari sisi lapangan, Baresi tetap memberi arahan kepada teman-temannya agar terus kompak. Dan semangat Baresi ini diterjemahkan dengan sangat baik oleh Tassotti, Maldini, Galli, dan Panucci. Gawang Milan pun tak dapat dibobol Guardiola, Koeman, Romario, dan Stoichkov. Sementara itu, Milan mampu membobol gawang Barcelona sebanyak 4 kali, dan mereka pun berhasil memenangkan Liga Champions ini. Setelah Bergomi pensiun, Arrigo Sacchi kemudian memberikan ban kapten tim nasional Italia kepada Franco Baresi. Kepercayaan ini jelas karena Sacchi sangat mengenal Baresi dan inginkan dirinya memimpin Italia meraih prestasi maksimal di Piala Dunia 1994, Amerika Serikat. Akan tetapi di pertandingan pembuka, Italia justru dikejutkan dengan permainan indah Republik Irlandia yang mengalahkan mereka 1-0. Baresi kemudian ingin Italia bangkit di pertandingan kedua dan benar-benar mengerahkan semua kemampuannya saat melawan Norwegia. Italia pun menang 1-0 di pertandingan kedua ini. Akan tetapi Baresi menjadi korban karena ternyata dia mengalami patah tulang di sekitar lutut setelah berbenturan dengan pemain Norwegia. Baresi kemudian dibawa ke rumah sakit terdekat dan dokter pun mendiagnosa bahwa patah tulang Baresi cukup parah sehingga dia tak mungkin tampil lagi di Piala Dunia 1994 karena harus segera operasi dan melakukan fisiotraining serta istirahat untuk pemulihan. Mendengar hal tersebut, Baresi langsung down karena ini mungkin adalah Piala Dunia terakhirnya mengingat usianya yang telah mencapai 34 tahun. Baresi pun hanya dapat menyaksikan kawan-kawannya berjuang untuk memenangkan Italia lewat layar televisi. Dan karena penampilan Italia terus meningkat serta perlahan dapat mengalahkan lawan-lawannya, semangat dalam diri Baresi juga bergelora. Dia memaksakan dirinya untuk melakukan pemulihan dengan berlatih kecil-kecil di kamar rumah sakit. Uniknya, setelah 25 hari pasca operasi, Baresi dinyatakan sembuh oleh tim dokter. Pelatih Arrigo Sacchi masih agak ragu dengan keputusan tim dokter tersebut. Tetapi di sisi lain, dia membutuhkan duet Maldini-Baresi untuk meredam ketajaman striker-striker Brasil di babak final. Jadilah Sacchi kemudian kembali memanggil Baresi dan memasukkannya di starter Italia untuk final Piala Dunia 1994. Ini adalah keputusan yang sangat brilian dari Sacchi, karena Franco Baresi masuk lapangan dengan penuh kepercayaan diri. Dia menjaga pertahanan Italia dengan sangat detail. Dia mampu memprediksikan setiap pergerakan pemain-pemain Brasil, dan tak satu bola pun dibiarkan lewat olehnya. Baresi juga sepertinya di final ini memiliki paru-paru 3, karena setiap kali berhasil merebut bola dari pemain-pemain Brasil, dirinya akan langsung membangun serangan Italia dengan maju ke depan, melakukan penetrasi cepat, serta mengobrak-abrik pertahanan Brasil dengan umpan-umpan terukurnya. Serangan balik Italia terlihat sangat cepat dan terorganisir,
semua berkat kepintaran Baresi. Kedudukan tetap bertahan 0-0 sampai babak perpanjangan waktu selesai. Hal ini berarti pertandingan final harus diselesaikan dengan adu penalti. Baresi kemudian ditunjuk sebagai penendang pertama Italia. Dirinya terlihat sangat letih karena bertarung sangat keras di waktu normal. Hal ini membuatnya menendang agak keras ke atas, sehingga bola pun melayang dan gagal gol. Baresi lalu tertunduk lesu, tanpa bisa berkata apa-apa. Setelah itu dia kembali ke tengah lapangan dengan sedih. Momen tak bahagia ini menemui puncaknya ketika pemain Italia lainnya, Roberto Baggio, juga gagal dalam mengeksekusi penalti. Italia kalah di final Piala Dunia 1994 ini, dan di pinggir lapangan terlihat Baresi tak berhenti menangis di pelukan Sacchi. Ini adalah salah satu pertandingan terbaik Baresi yang berakhir dengan kegagalan. Baresi pun menjadi pemain ke-6 yang pernah meraih juara 1, juara 2, dan juara 3 Piala Dunia. Setelah Piala Dunia 1994 ini, Baresi masih memainkan satu laga lagi di bulan September 1994. Setelah itu, memutuskan pensiun dari Azzurri. Baresi tercatat tampil sebanyak 81 kali untuk Azzurri dari tahun 1982 sampai 1994. Dirinya dimasukkan dalam Italian Best 11 of All Time di tahun 2013. Setelah Piala Dunia 1994, Baresi masih memperkuat AC Milan untuk 3 musim lagi. Dirinya mengantarkan AC Milan kembali berlaga di final Liga Champions 1995. Sayangnya di final tersebut, Milan harus mengakui kehebatan Ajax Amsterdam yang mengalahkan mereka 1-0. Baresi kemudian bangkit bersama Milan untuk mengarungi Serie A musim 1995-1996 dan hanya mengalami 3 kali kekalahan di musim tersebut, yang mengantarkan mereka kembali meraih Scudetto. Ini adalah gelar Scudetto ke-6 Baresi untuk AC Milan, dan meskipun ada rumor bakal pensiun, Baresi tetap melanjutkan bermain di Milan. Musim 1996-1997 diawali dengan perpisahan Baresi dan Capello yang memutuskan untuk hengkang ke Real Madrid. Baresi kemudian tidak terlalu cocok dengan pengganti Capello, yaitu Oscar Tabarez. Tetapi setelah itu Tabarez digantikan oleh Arrigo Sacchi. Ketika Sacchi datang, posisi Milan sudah terlalu rendah dan mereka pun hanya bisa finish di posisi 11 musim ini. Di penghujung musim, Baresi akhirnya memutuskan untuk gantung sepatu guna memberikan kesempatan kepada para pemain muda untuk berkembang. Menurutnya, Maldini dan Costa Curta sudah pantas menggantikan dirinya. Baresi menghabiskan seluruh karirnya selama 20 tahun hanya untuk membela AC Milan. Dia adalah kapten sejati dan sosok yang paling setia untuk AC Milan, baik di masa senang maupun masa susah. Oleh para penerusnya, Franco Baresi adalah sosok teladan yang sempurna, seorang bek dengan kecerdasan yang luar biasa, serta semangat pantang menyerah yang tak pernah padam. Untuk menghormati jasa-jasanya, AC Milan memensiunkan nomor punggung 6 dan juga mengadakan acara malam perpisahan baginya. Di malam perpisahan ini, semua bintang-bintang sepak bola papan atas datang untuk bermain bersama Baresi. Nama-nama seperti Romario, Ancelotti, Ruud Gullit, Van Basten, Vialli, semuanya gembira karena dapat kembali bermain bersama salah seorang bek terbaik yang pernah ada di dunia. Selamanya nama Franco Baresi akan selalu dikenang. Forza Milan.